我的出去！Out of order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diman Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film Navaru Surya, yang adalah sebuah film aksi patriotik berbahasa Telugu India. Film yang dibuat pada tahun 2018, yang ditulis dan disutradari oleh Fakatam Pamsi. Film ini dibintangi oleh Allu Arjun sebagai Surya, Arjun Sarja sebagai Profesor, dan Anu Emanuel sebagai Farsa. Film ini menceritakan tentang seorang anggota tentara yang bercita-cita bertugas di perbatasan. Namun hal itu sangat sulit baginya dikarenakan sifatnya yang temperamen, yang tak segan-segan memukul orang. Namun yang pada akhirnya ia pun mampu mencapai cita-citanya untuk bertugas di perbatasan. Oke, jangan lama-lama, mari kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan adegan inspektur polisi yang mendatangi jenderal tentara TNI untuk melaporkan seorang prajuritnya yang bernama Surya yang terlibat dalam keributan. Scene selanjutnya memperlihatkan seorang polisi yang mendatangi sebuah klub malam. Pemilik klub malam itu berkata kepada polisi itu, "Baru pertama kali ini aku melihat satu orang yang membantai banyak orang." Lalu Surya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan ditanyakan alasan mengapa ia memukul orang di klub malam itu. Ia menjawab, ia marah, makanya ia memukul orang-orang itu. Dan polisi itu bertanya, apa yang membuat Surya marah? Lalu Surya menjawab, ia melihat wanita so cantik yang bersenggolan dengan seorang pemuda. Lalu wanita itu menyiram pemuda itu dengan air yang dipegangnya. Dan kemudian Surya mendatanginya dan menyuruh wanita itu untuk meminta maaf kepada pemuda itu. Tapi ternyata wanita itu adalah pacar seorang anak menteri. Anak menteri itu tidak terima apa yang dilakukan Surya pada pacarnya. Tanpa banyak bicara, Surya langsung memukul anak menteri. Teman-teman anak menteri itu mengeroyok Surya. Bukannya mau menghabisi Surya, teman-teman si anak menteri itu malah dihabisi dan babak belur oleh Surya. Lalu polisi bertanya, hanya karena itu kau memukul mereka semua? Lalu Surya menjawab, jika saya emosi, maka saya akan memukul. Kemudian si polisi meminta 10.000 rupiah pada Surya dan minta tanda tangannya sebagai tanda minta maaf. Namun Surya menolaknya. Si polisi kesal dengan jawaban Surya. Lalu polisi itu menyiram Surya tanpa banyak basa-basi. Lalu Surya menghajar polisi Bahlul itu dan mematahkan tangannya dan memukul para polisi yang lain. Atas perbuatannya itu, Surya pun dipanggil oleh sang jenderal. Pada saat itu Surya berulah kembali. Ia berada di dalam sel seorang teroris yang dilayani dengan baik. Lalu ia menembaknya. Adegan berlanjut di mana Surya disidang akibat penembakan itu. Surya berdalih karena teroris itu dilayani dengan baik. Jenderal sangat marah pada Surya dan jenderal mengeluarkan Surya. Surya yang tidak terima, ia beranjak keluar dan mendobrak pintu itu dengan kakinya. Akibat perbuatannya itu, ia mendapat hukuman yang berat oleh sang jenderal. Lalu pamannya Surya datang untuk membawa Surya pulang. Namun Surya malah meminta kepada sang paman agar sang jenderal tidak mengeluarkannya. Dan Surya berjanji ia akan berubah. Singkat cerita, sang paman pergi menemui sang jenderal untuk membujuk agar Surya bisa kembali bertugas. Dan sang paman memberitahu sang jenderal bahwa Surya akan berubah. Jenderal mengizinkan Surya kembali ke kesatuannya, tapi dengan satu syarat, yakni Surya harus mendapatkan tanda tangan dari seorang profesor terbaik India, yakni Profesor Ramakrishna Raju, dan yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Hubungan mereka tidak baik sangat lama. Ia meninggalkan ayah dan keluarganya 10 tahun yang lalu. Itu semua diakibatkan karena Surya kecil sering berkelahi dan selalu mau menang sendiri, bahkan sama ayahnya pun sendiri. Dan demi agar masuk kembali ke kesatuannya, Surya pun mau tidak mau menemui ayahnya untuk meminta tanda tangannya. Sesampainya di kantor ayahnya, mereka merasa canggung satu sama lain untuk memulai pembicaraan. Lalu ayahnya bertanya pada Surya untuk menceritakan siapa dirinya.
Lalu Surya menjawab, Surya adalah seorang prajurit. Menurutmu Surya adalah seorang prajurit? Namun yang orang-orang tahu, Surya adalah sosok yang egois dan emosian. Karena Surya tidak bisa menjawab dengan tenang, maka ia disuruh datang kembali besok. Akhirnya ia pun pulang. Dia tinggal berdua bersama sahabat barunya yang bernama Kishore, yang sama-sama menunggu tanda tangan dari sang profesor. Lalu Surya dan Kishore pergi jalan-jalan menggunakan mobil. Namun tiba-tiba Surya menghentikan mobilnya karena kemacetan. Kemacetan itu terjadi karena ulah anak Chala, yang seorang preman yang paling ditakuti di daerah tersebut. Di keesokan harinya, Surya pun kembali ke kantor ayahnya untuk mendapatkan tanda tangannya. Ayahnya bertanya pada Surya bagaimana hubungannya dengan ayahnya. Surya menjawab, hubungan saya dengan ayahnya tidak baik. Terus ia ditanya sahabat. Surya menjawab, ia tidak punya sahabat. Terus pertanyaannya berganti. Ayahnya bertanya, kalau Farsa? Lalu Surya menjawab, Farsa adalah gadis yang sangat dicintainya. Tapi mereka putus karena sifat Surya yang buruk. Bahkan Surya pernah menampar paman Farsa dan tidak mau meminta maaf karena keegoisannya. Sang ayah tidak kuat mendengar kisah cinta anaknya. Ia pun memutuskan agar Surya datang kembali di keesokan harinya. Scene berlanjut di keesokan harinya. Lalu ayahnya berkata, jika ego Surya sudah berada di puncak, maka ia akan selalu merasa benar dan seakan-akan tahu segalanya. Dan orang yang seperti Surya akan selalu sendiri. Dan itu malah membuat Surya emosi. Dan ia menuduh ayahnya yang tidak-tidak. Lalu ayahnya berkata, ia tidak membutuhkan anak seperti Surya. Surya emosi dan membanting barang yang ada di depannya. Surya menuduh sang ayah merasa malu jika menganggap Surya sebagai anaknya. Lalu ayahnya menyuruh semua siswa agar berkumpul. Setelah mahasiswa berkumpul, lalu profesor berpidato. Ia berkata, Surya datang kepadanya untuk mendapatkan tanda tangannya untuk menjadi prajurit. Dan yang kalian tidak tahu, Surya adalah anak kandung saya. Kishore dan mahasiswa yang lain kaget dengan kenyataan sang profesor. Profesor berkata kepada Surya, kau mencoba mengoreksiku, lalu aku mencoba mengoreksiku. Tapi berbeda dengan Surya. Surya tak sadar kalau ia telah gagal dalam segala hal. Lalu dengan apa yang telah ayahnya bicarakan, Surya belum merasa sadar. Lalu sang ayah memberi tantangan kepada Surya agar selama 21 hari ia dapat merubah dan mampu mengendalikan dirinya, membuatnya menjadi seorang tentara yang baik dan cinta tanah air. Ayahnya akan menandatangani surat permohonan Surya untuk dapat bertugas di perbatasan. Surya pun menyetujui tantangan yang diberikan ayahnya. Hari pertama pun dimulai dan Surya pun mengikuti kelas meditasi agar jiwa dan hatinya tenang. Di sana juga ada Farsa. Farsa melihat Surya dan ia heran. Laki-laki egois dan temperamen ada di tempat itu. Surya juga mengikuti komunitas tertawa. Ia juga membeli patung Dewa Ganesha dan juga makan makanan vegetarian. Di hari kedua, Surya dan Kishore nongkrong di kafe. Dan di tempat itu terjadi kerusuhan yang diperbuat oleh anak buah Chala. Surya tidak bisa apa-apa karena ia terikat janji pada ayahnya. Sesampainya di rumah, Surya disuruh oleh ibu kandungnya, yang dimana ibunya belum mengetahui kalau Surya adalah anak kandungnya. Ibu menyuruh Surya untuk membelikannya obat. Tanpa berpikir panjang, Surya pun pergi untuk membeli obat. Setelah menemukan obat itu, Surya langsung bergegas pulang. Saat di perjalanan, Surya dicegat oleh anak buah Chala dan lalu membanting obat itu, lalu menginjaknya. Surya pun kembali pulang ke rumah dan memberikan obat yang disembunyikannya. Scene berlanjut. Sang ibu membuatkan sarapan untuk Surya sebagai tanda terima kasih dan menitipkan kepada suaminya untuk diberikan pada Surya. Dengan rasa gengsi, ayahnya terpaksa mengantarkan makanan itu. Diam-diam ayah Surya menulis buku tentang Surya, tentang perjalanan hidup Surya. Waktu Surya pulang bersama Kishore, ia dicegat oleh anak buah Chala. Lalu Chala dan anak buahnya menaiki mobil Surya dan menyuruh Surya untuk mengantarkan Chala. Dengan terpaksa Surya mengantarkan Chala. Itu dikarenakan mobil Chala yang mogok.
Scene berlanjut di mana Surya melihat kekejian dan kekejaman Chala. Ia merampas hak-hak masyarakat biasa. Ia bahkan memaksa seorang veteran Mustafa agar ia menjual tanahnya, dan ia berdalih apabila Mustafa menjual tanahnya, maka keadaan ekonominya akan membaik. Dan anak Mustafa yang bernama Anwar yang bercita-cita menjadi dokter bisa bersekolah kedokteran. Tapi Mustafa menolak. Ia tidak akan menjual tanah penghargaan yang diberikan negara padanya. Lalu Mustafa berkata, apa yang telah ia korbankan, ia tidak akan selalu mengingatnya. Saat ia menginjakkan kakiku di tanah ini, dan tolong jangan meminta saya untuk menjual tanahku ini. Lalu Chala mengancam Mustafa. Jika Chala mau, aku bisa berbuat apa saja. Tapi Mustafa berkata, mereka tak bisa merampas tanahnya, walaupun cuma segenggam. Lalu ia berkata lagi, sebelumnya aku pernah mempertaruhkan nyawanya demi negara ini. Jika rumahku dirampas, aku percaya negaranya akan mengembalikan tanahnya. Chala memberi waktu 4 hari untuk Mustafa berpikir lagi agar mau melepas tanahnya. Setelah itu Chala pun pergi pulang. Setelah Surya pulang, lalu ia curhat kepada Kishore. Ia menyesal karena tidak bisa berbuat apa korban-korbannya kekejaman Chala. Lalu Kishore memaksa Surya untuk minum agar Surya tenang. Di keesokan harinya, ia telah bersiap-siap untuk bertemu dengan ayah Farsa. Untuk meminta restu ayah Farsa. Lalu saat Surya mau menaiki mobilnya, di sana ada anak buah Chala. Mereka ingin menukar mobil Chala dengan motornya karena Chala menyukai mobil Surya. Dengan menahan emosi, lalu Surya pergi dengan menggunakan motor itu untuk pergi ke rumah Farsa. Ia disambut dengan hangat. Surya juga meminta maaf kepada paman Farsa dan bersujud di kakinya, sehingga paman memaafkan Surya lalu memeluknya dan merestui hubungan mereka. Di jalan saat terjadi keributan, Surya juga malah memvideonya. Ia juga menyogok polisi yang menilangnya. Scene berlanjut di mana veteran Mustafa mengadukan Chala, tapi ia tidak ditanggapi oleh kepolisian. Lalu ia juga pergi ke kantor polisi lainnya, dan ia juga mendapatkan perlakuan yang sama. Tiba-tiba diberitakan tentang kematian Mustafa. Ia dianggap berkhianat, lalu bunuh diri. Anaknya Mustafa marah, dan ia membanting-banting barang. Ia kecewa, ayahnya yang dulu seorang perwira kini dianggap sebagai pengkhianat. Bahkan jenazah ayahnya pun tidak diberi penghormatan sedikit pun. Kakek berkata suatu hari nanti kebenaran pasti akan terungkap. Lalu Anwar pergi dari rumah dengan keadaan yang sangat marah. Scene berlanjut pada profesor yang berencana akan membawa Surya kembali pada ibunya di hari persembahan dewa. Hari itu pun tiba. Ayah Surya berkata pada istrinya, anak laki-lakinya akan datang ke acara itu. Sang ibu pun langsung mencari-cari anaknya itu ke sana kemari. Lalu ia melihat Surya, yang dimana Surya juga melihat ibunya. Ibunya pun menghampiri Surya dan menarik tangannya menuju kamar agar bisa mengobrol berdua. Ibu Surya sangat kecewa pada Surya yang tidak pernah mengabari ibunya. Ia berdalih, itu masalah kamu dan ayahmu, tidak ada hubungannya dengan aku. Kalian laki-laki memang egois. Ia memohon maaf. Namun tetap pada akhirnya ibu Surya memeluk Surya. Scene berlanjut di mana seorang polisi yang mencari Surya lalu membawa Surya ke kantornya, yang dimana di situ ada kakek yang tak lain ayahnya veteran Mustafa. Ia meminta pada Surya agar menjadi saksi atas kematian anaknya, karena hanya Surya saksi yang berada di tempat kejadian. Dengan berat hati Surya berbohong. Ia berkata kalau ia tidak melihat kejadian pembunuhan itu. Kakek terus meminta Surya untuk menceritakan apa yang terjadi sejujurnya. Lalu polisi berkata, Kek, dia memang tidak melihat. Dia tidak seperti orang-orang lain. Dia akan mengatakan sebenarnya, karena polisi itu mengenal Surya. Lalu polisi itu memanggil kawan-kawannya lalu mengenalkan Surya. Polisi itu sangat mengagumi Surya karena 2 tahun yang lalu mereka satu kelompok saat latihan. Walaupun banyak tekanan, tapi karakter Surya tidak akan berubah. Karakter itulah yang membuat polisi itu mengagumi sosok Surya, dan Surya juga menginspirasi saya. Lalu mereka bertepuk tangan.
Lalu Surya pun pulang. Namun kejadian itu membuat Surya gelisah dan merasa bersalah. Sebenarnya saat kejadian pembunuhan veteran Mustafa, Surya berada di tempat kejadian dan menyaksikan pembunuhan itu. Tapi dia diam saja karena masih dalam ujian, dan anak Chala bicara sama Surya agar dia tutup mulut dan melupakannya. Setelah pulang, Surya menangis dengan apa yang telah ia lakukan. Tiba di saat dimana Surya telah berhasil menyelesaikan ujiannya selama 21 hari. Semua orang hadir untuk melihat Profesor menandatangani surat izin Surya agar bisa bertugas di perbatasan. Tapi Surya malah menolaknya. Ia merasa tidak menang karena ia kehilangan karakternya. Ia bercita-cita bertugas di perbatasan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Tapi malah apa? Aku tidak bisa melakukannya di sini. Aku malah melihat orang meregang nyawa tepat di depan mataku, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu membuat Surya marah pada dirinya sendiri. Ia merasa bukan dirinya sendiri, dan ia tidak mau menjadi tentara jika harus tanpa karakternya. Lalu Surya pergi ke rumah veteran Mustafa, yang dimana di sana anak buah Chala sedang mengobrak-abrik rumah Mustafa. Bahkan anak perempuannya dilecehkan oleh anaknya Chala. Surya mendatangi kakek dan meminta maaf karena ia telah berbohong. Lalu apa yang terjadi? Surya membantai semua anak buah Chala. Setelah itu Surya mendatangi kediaman Chala. Ia duduk dan makan bersama Chala. Lalu ia mengasih pelajaran pada anak buah Chala yang mau menyerangnya. Setelah itu Surya duduk di kursi goyang. Chala yang emosi membawa parang untuk membunuh Surya. Lalu Chala ditahan oleh sahabatnya. Ia berkata, anak Chala berada di tangan Surya. Lalu Surya memiliki kesepakatan dengan Chala. Surya ingin Anwar ditemukan jangan lewat dari 24 jam. Dan jangan sampai terjadi apapun pada Anwar. Chala pun menyetujui itu. Jika terjadi sesuatu pada Anwar, maka anak Chala akan menerima akibatnya. Lalu siaran TV memberitakan pencarian Anwar dan di semua media sosial. Namun tetap Anwar tidak ditemukan. Ternyata Anwar menjadi anggota penjahat. Ia diberi tugas untuk membunuh orang yang lewat. Tanpa banyak pikir, Anwar menodongkan pistol pada kepala orang itu. Namun orang itu bertanya pada Anwar, "Kau adalah Anwar?" Dan lalu ia memperlihatkan berita tentang pencarian Anwar. Dan semua orang telah menunggu Anwar. Lalu Anwar berubah pikiran dan pulang ke rumah. Dan ia disambut banyak orang. Namun Anwar masih marah dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Ia tidak menghiraukan orang-orang yang ada. Lalu ia pergi dan duduk sendiri. Surya datang dan duduk di samping Anwar. Ia berkata, "Jika kau merasa ini bukan tanah airmu, robek bendera ini." Lalu Anwar lari ke atap rumah dan lalu ia mengibarkan bendera India. Semua orang pun bersorak. Scene berpindah di mana ayah Surya mendatangi jenderal. Ia berkata, untuk pertama kalinya ia sangat bangga mengakui kalau Surya adalah anaknya. Ia membangkitkan gairah cinta tanah air pada setiap orang, dan pada akhirnya ayah Surya pun menandatangani surat izin agar Surya bertugas di perbatasan. Scene berpindah di mana Surya lagi duduk di pinggir pantai. Lalu sang ayah datang dan memberikan surat itu pada Surya. Surya terharu dan berterima kasih pada ayahnya. Lalu ia memeluk ayahnya, dan pada akhirnya apa yang dicita-citakan Surya terwujud. Ia bertugas di perbatasan, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.